warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, udah pada sarapan belum hari ini? Belum. Belum? Ya. Kok belum sarapan? Nungguin yang sakit Bu. Oh, di rumah sakit. Ya udah, sebelum ibu mulai presensi pagi hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Diki. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, sekarang ibu akan melakukan presensi. Mas Diki, Hadir. Mas Jazid, Mas Ardian, Mas Eko, Hadir. Mbak Kamila, dan Nani. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Baru ini Bu. Temanku lupa namanya Bu. Soalnya nggak akrab sama Bu. Oh gitu. Siapa di sini biar dicek siapa? Abi Bu, Abi. Ya, Abi. Terus. Abi, Abi. Oh ya. Mana mereka? Katanya nasi perut Bu. Sakit perut. Ya udah. Kita doakan semua ya. Amin. Oke. Sekarang sebelum kita mau belajar pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Bandung. Tapi nggak usah pakai lagu ya, kita akan menyanyi bersama-sama aja. Semuanya berdiri. Oke, bareng ya. Hafal nggak Halo Bandung? Tidak Bu. Tidak. Siapa yang hafal di sini? Nah, boleh bantu teman? Iya nggak apa-apa sini. Nah, yuk, bimbing teman-temannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo, Bandung. Oke, silakan duduk anak-anak. Nah, sekarang dia tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Tahu? Di atas ada? Tulisannya apa? Tuh dibaca Mas. Belajar musyawarah. Belajar di musyawarah. Oh iya. Ya, musyawarah. Kalian kan sudah kelas berapa sih? Sudah bisa membaca ya? Baru kelas 2. Kelas 5. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini memahami pengertian dan manfaat musyawarah, menjelaskan langkah-langkah dalam bermusyawarah, mempraktikkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, dan menunjukkan sikap yang baik dalam musyawarah. Sebetulnya di kehidupan sehari-hari nih di desa kalian atau di sekolah deh, kegiatan musyawarah apa yang terjadi? Ada yang bisa memberikan contoh ketika sekolah? Ya, kenapa nih? Belum bisa menjelaskan musyawarahnya gimana? Ini saling berbuat. Saling kerjasama. Sama. Kalau nanti ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang meja, ada yang kursi. Terus siapa lagi? Yang belakang? Yang di ya posisi apa? Iya bisa. Terus ini yang belakang nggak ada suaranya, ada kan contoh di desa gitu lagi. Nggak ada Bu. Nggak ada. Ya. Gitu ya sudah nggak apa-apa kalau nggak ada. Oke, kita masuk ke pengertian musyawarah yang dibedakan Mas Eko. Pengertian musyawarah adalah cara berdiskusi bersama menentukan solusi dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat diterima semua pihak. Di bawahnya juga dibaca. Iya, ya baca dong. Musyawarah adalah pengawas sila keempat dari sila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh pihak kerjasama dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat itu lambangnya apa? Mas Eko? Itu lambangnya itu Bu. Apa? Lantai. Iya Bu. Iya Bu. Oh iya. Nah, manfaat musyawarah boleh dibacakan oleh Mas Ardian. Apa itu? Manfaat musyawarah: 1. Mendapatkan keputusan yang adil. 2. Menunjukkan kebersamaan dan persatuan. 3. Melatih sikap saling menghargai pendapat. Terakhir, membantu menyelesaikan masalah secara bijaksana. Sekarang coba dari contoh
Oh ya, dan ya oke kalau setting ya. Terus musyawarah yang ada di dalam pengelolaan itu bagaimana? Biasanya nih kayak mendapatkan keputusan yang adil itu gimana? Setiap hari iuran kas 1 juta. Kan di kelas itu kan misalnya ada satu siswa yang keberatan karena seminggu mendapatkan uang kas itu misalnya. Terus Itu kan sedangkan dia kan tiap dia kan pasti 5.000 kan termasuk biaya untuk jajannya. oh ya itu. Dia membeli sepatu. Terus mereka kalau musyawarah seperti apa? Mungkin itu mengikuti yang belum mampu itu Begitu. mau berapa. Begitu. Boleh. Next, ini ada contoh dari kehidupan sehari-hari ini. Apakah tadi yang dapat ada lingkungan di rumah yang pertama menentukan tujuan di berkeluarga, memutuskan merumuskan untuk acara keluarga, untuk tugas rumah seperti mencuci piring, menyapu dan membersihkan kamar, memutuskan menjadi barang penting untuk di rumah. Nah ini adalah contoh musyawarah di lingkungan rumah nih. So, kalau kita di dalam keluarga, kita bisa satu contoh di menentukan tujuan di berkeluarga. Misal ada kakak dan adik, itu mereka itu berebut ya. Mereka itu bingung untuk menentukan kemana mereka harus liburan. Kakak ingin ke Bali, adik ingin ke kemana ya? Lombok. Lombok ya, Bali dan Lombok. Nah, di situ sikap atau kegiatan musyawarah yang terjadi di lingkungan keluarga adalah ketika dua pendapat itu dibicarakan secara keluargaan. Ada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek. Jadi tergantung misal keluarga kalian mau berapa orang, nah mereka nanti akan memusyawarahkan kemana mereka harus pergi dengan pertimbangan yang ada, misal seperti uang atau transportasi atau segala macam lah kebutuhan yang harus dipersiapkan itu nanti dipertimbangkan bersama-sama, dan itu adalah yang disebut dengan musyawarah untuk mendapatkan hasilnya seperti itu. Next, ini dari lingkungan sekolah itu dibacakan oleh Mbak Nani. Mbak Mila deh, tinggal ya. Mulai dari lingkungan sekolah, pertama ada pembentukan kelompok sebuah kepentingan bersama, tentunya dari warga kelas, membahas kegiatan strategi atau yang akan diikuti, bagi tugas kelompok dan pembelajaran. Sekarang kita jelaskan tentang bagi tugas kelompok dan pembelajaran itu juga sama dengan musyawarah di rumah tadi. Cuma ini kan kalau misalnya kalian ya dalam kelompok ini itu ada yang nggak mau kerja, ada yang cuma lupa nama, ada yang ya pokoknya dia hanya terima jadi masih ada ya. Nah itu pentingnya ada yang musyawarah. Jadi kayak nggak ada nanti akan ada permusuhan karena si anak ini dia nggak ngapa-ngapain, misalnya musuhan gitu. Terus tapi nanti ada juga yang anak yang dia merasa seperti aku nggak dikasih tugas apa-apa kok, padahal dia tahu di depannya itu ada tugas. Nah itu perlunya dilakukan musyawarah untuk membagi, misal anak A sampai A, B, C, D. Anak A sampai E itu mereka juga tugas. Yang pertama mungkin ada tugas praktik, mereka bisa menyiapkan bahan alat dan bahan. Yang kedua mereka menyiapkan materi. Terus habis itu yang selanjutnya ya mereka akan melakukan praktik bersama gitu. Jadi mereka harus tahu adil di dalam kegiatan musyawarah tersebut. Jadi kita bisa saling memberi pendapat dan tidak saling menyalahkan. Itu. Nah, dari masyarakat nih dibaca oleh Mas Diki. Juga lingkungan masyarakat adalah faktor untuk menjaga kebersihan lingkungan, dua musyawarah bisa untuk pembangunan fasilitas umum. Pemilihan ketua RT atau RW, akhir diskusi tentang aturan keamanan lingkungan seperti sistem ronda. Bisa menjelaskan tentang pemilihan ketua RT atau RW itu gimana nih musyawarah? Mungkin dari Masyarakatnya kenapa? Apakah mereka voting, pemilihan, menggunakan kasus pencoblosan? biasanya ada maksud pilih dulu, atau enggak di voting. Gitu. Saya masih kecil bu, belum pada tahu. Oh gitu. Ya, nanti tanya ke Bapak. Oke, baik. Nah, langkah-langkah dalam musyawarah itu adalah yang pertama menentukan masalah yang akan dibahas, yang kedua mendengarkan
pendapat dari semua peserta. Ketiga, menganalisis berbagai persoalan untuk mencari solusi terbaik. Lalu yang keempat adalah mengambil keputusan bersama berdasarkan mufakat. Nah, itu adalah seperti contoh yang saya berikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah gitu ya. Kita harus menentukan masalah yang seperti apa, bingung nih untuk menentukan kemana kita akan pergi berlibur. Maka kita harus mendengarkan juga, menghargai pendapat misal tadi yang keluarga sikap kalian mau ke sini dengan alasan seperti ini dan si adik seperti ini. Jadi kita jangan ada menyalahkan pendapat yang anak-anak yang kakak adik itu pilih gitu. Jadi kita tetap menghargai, jangan saling menyalahkan untuk menentukan hasil. Itu terus sikap yang harus dikembangkan dalam musyawarah. Apa aja coba dibacakan Mas Adian. Sikap yang harus dikembangkan dalam bermusyawarah. 1. Berani berpendapat dengan sopan, mengutamakan kepentingan bersama, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Terakhir, menerima keputusan dengan lapang dada. Mas Adian ini paling sekarang ngantuk gak? Ngantuk banget? Iya. Lapar? Iya. Lapar ya? Ya udah sekarang kita akan bikin dulu ya. Bagus. Nah, judulnya hari ini adalah nada suara atau suara dialeknya ya. Ya. Kadang-kadang lebih menarik guys. Nah, oke, di sini siswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya. Nah, di sini anak-anak ibu kasih tahu datanya itu Mas Yazid nanti menyuarakan suara hewan. Mas Yazid mau nyuarakan apa ya? Atau ibu yang pilih aja deh? Jadi sendiri aja. Pilih sendiri mau Mas Yazid mau apa? Kucing. Aku yang pilih deh, ibu yang pilih. Sapi, Mas Yazid sapi, Mas Yazid. Gak mau, kuda aja Mas Yazid ya. Kuda gimana suara yang kuda? Tuh, kan bisa kok. Ya udah kalau itu kami gimana suaranya? Jauh. Mas Ardian kuda. Bisa? Kuda gimana? Kuda itu gimana? Nah, tuh. Apa ini? Masa gitu? Oh ya udah kamu aja contoh Mas Hewan. Mas kuda, Mas Ardian harimau. Terus Mbak Bila itu kucing. Terus Mbak Nani adalah apa ya namanya? Oh ya, tok gitu suaranya Mas Dedi cepat. Kamu sapi gimana? Nah, ya Mas Dedi. Kamu tahu Mas? Nah, ini kosong lama ya. Salah di sini. Nah, kodenya ada. Oh, itu Mas ada. Iya. Ya udah ya. Untuk menjalin silaturahmi bersama-sama, Mas Yazid kodenya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau Ibu menyebutkan angka 1, yang berbeda adalah nah, kalau iya. Kalau Ibu menyebutkan angka 3, yang jadi siapa? Ini Bu, harimau. Gimana Ibu mana? Yang keras ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Saya dimulai? Satu bisa. Oke. 1. Mas jadi nggak fokus. Makan ya, dan kita makan. Coba 1, 4, 2, 6, 3, 5,
Buaya. Gimana kan buaya ya? Ya, Oh, kalau kopi itu jangkrik. Oh, udah ya? Judulnya udah habis ya? Nanti kita sendiri lagi. Oke. Oh, udah selesai nih. Pas banget kan? Coba dibacakan, ini bacain tadi. Musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan bersama dengan adil dan damai. Dengan bermusyawarah, kita bisa menjaga kebersamaan, persatuan, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Ada yang ditanyakan tentang musyawarah? Ya, Anda tuh udah paham. Udah paham banget? Iya, udah paham banget. Pinter banget ya anak-anak kelas 5 ini. Kita tetap semangat dulu ya. Kalian tadi SD-nya masih lemas sekali, kita tetap semangat aja apa? Ada tuh. Tepuk semangat. Semua. Enggak. Oh, bisa. Mau. Enggak, Ada yang baru. Nggak bisa, Bu. Gini ya, Iya. semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Satu, dua, tiga. Kita ya dibaca. Tapi yang kuat kamu sih ya. Ya. Mas Ardian fokus ke depan. Ya, Ya, Bu. jangan sampai terus. Tepuk semangat. Ma. Gampang deh. Coba kalau sama-sama yang pertama itu caranya sebelah. Kanan. Ini ya. Oh iya. Iya maaf ya. Sebelah kanan, kiri, depan. Bisa? Bisa. Maju lah masih tidak. Iya, Mas jadi Dipimpin. Jangan keras dan semangat. maaf. Kalian semangat ya. Dipimpin dulu. Satu, dua, tiga. Itu Mas Ali. Itu dulu. Kodenya gini aja deh. Tepuk semangat. Nah, gitu ya. Bisa? Yo, coba ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Itu halaman dia. Ya. Ramiannya Dan orkestra kita masuk ke KPD, pembelajaran berkelompok. Dan ini sekarang akan dibagi 3 kelompok ya kan? Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, dikerjakan secara berkelompok ya. ini juara. Iya, betul. Ya, Bu. Udah. Udah. Ya. Jadi yang boleh kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Jelas ya? Musyawarah adalah perkumpulan sebuah anggota untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang terjadi pada satu. Terima kasih kalian sini. Dikasih apa? Oh, kasih. Ya, kan jujur dong anak-anak. Ini kalian itu gimana kok? Silakan. Gimana terus semuanya? Kok terus banget sih? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Keren. Sekarang kelompok 2 kalau maju ke depan. Ayo. Hadapnya ke ini teman-teman dong. Ya. Ini bisa? Yang ini, Bu. Iya. Oke, nomor 2 apa fungsi musyawarah? Ya. Fungsi musyawarah itu Hadapnya ke teman-teman. fungsi musyawarah itu untuk menentukan keputusan bersama atau mencapai keputusan mufakat. Oke. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya adalah kelompok 3 yang memiliki
kasih Kapan? Kasih B, kasih O, kasih B. Oke, ya. Kalian semangat kan hari ini? Semangat ya, ngantuk enggak? Udah ngantuk kan? Oke, karena kalian udah mengerjakan soal itu sampai deh. Sekarang akan mengerjakan soal dan evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Oke? Ya, nanti dikumpulkan ya. Ya Bu. Sudah? Iya. Ya belum belum. Oke, sudah? Ya Bu. Udah, tadi mulai ya. Pinter-pinter ya, ya cepat banget kalian kalau kerja. Iya, nanti langsung bilang. Nah, iya. Oke. Oke, kan kalau misalnya ada nilai dari anak-anak yang di bawah 80, di bawah 70, nanti gua akan melakukan reading pengajaran evaluasi dan pendalaman materi lagi untuk yang nilainya di atas 8 ya. Jadi gua akan berikan tugas tambahan untuk yang nilainya di bawah. Oke, sepertinya cukup sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Kita berdoa dulu ya bersama kalian ya. Untuk menutup, Mas Diki boleh tunjukin doanya? Oh, iya, silakan. Ya, Mas Abdin ya? Boleh pakai nyanyi Bu? Boleh? Boleh banget ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke depan ikat berenang, tangan samping Burung yang yang terbang, tangan dilipat siap berdoa dan baik. Cukup. Terima kasih Mas Adi ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.